Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's nice to meet you again on this occasion. Senang berjumpa kembali dengan Anda semua. Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi tentang how to succeed in the TOEFL ITP, especially for structure and written expression. Ya, bagaimana cara yang jitu dan cepat dalam mengerjakan soal structure dan written expression dalam TOEFL ITP. Okay. Dalam video sebelumnya, saya pernah menyampaikan materi tentang listening comprehension. Ya, bagi Anda yang belum nonton, silahkan tonton video saya tentang listening comprehension for the TOEFL ITP. Okay. Nah, oke. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, bagi Anda yang baru pertama kali mampir di channel saya atau bagi Anda yang belum subscribe channel saya ini, silahkan subscribe dulu ya, dan bagi dengan teman-teman Anda, kolega Anda, keluarga Anda bila mana menurut Anda video dan channel ini bermanfaat ya. Oke. Let's get started now. Baik, sebelum saya membahas tentang contoh-contoh soal di dalam structure and written expression, ada baiknya saya perlu memberikan sedikit informasi kepada Anda yang belum pernah mengikuti tes TOEFL ITP atau yang saat ini misalnya Anda akan menempuh ya TOEFL ITP, terdiri dari 3 bagian ya. Ada 3 skill yang diteskan, yang diujikan, yaitu yang pertama adalah listening comprehension yang terdiri dari 50 soal. Kemudian yang kedua structure and written expression terdiri dari 40 soal dan waktunya hanya 25 menit. Dan yang ketiga adalah reading comprehension terdiri dari 50 soal dan waktunya 55 menit. So in total, you should take this test for approximately 2 hours. Ya, secara keseluruhan, Anda akan menempuh tes TOEFL ITP itu selama kurang lebih 2 jam. Ya, oke. Tentu akan sangat panjang jika saya membahas seluruhnya, maka saya membahasnya per bagian. Ya. Insya Allah ada bagian berikutnya untuk structure and written expression ini karena saya hanya memaparkan sejumlah soal saja dalam video ini karena tidak memungkinkan bila saya membahas semua soal yang berjumlah 40 itu dalam satu video. Oke. So you only have approximately 30 seconds ya. Anda hanya punya waktu kurang lebih 30 detik untuk mengerjakan satu soal dalam structure and written expression itu. Baik, seperti apa bentuk soal structure and written expression for the TOEFL ITP? Mari kita simak dalam video berikut ini. Baik, saya akan mulai dulu dengan contoh soal. Ya, contoh soal ini biasanya juga diberikan di dalam soal structure for the TOEFL ITP. Ya. Soal yang pertama, ya, contohnya bisa Anda lihat. Geysers have often been compared to volcanoes, bla bla bla, both emit hot liquids from below Earth's surface. Jadi ini adalah contoh soal yang pertama, ya, dengan jawaban yang sudah diberikan di atas. Anda harus melengkapi titik-titik pada soal dengan memilih jawaban yang benar. Berdasarkan contoh ini, maka jawaban yang paling benar adalah B. Ya, karena kalimat tersebut merupakan 2 independent clause yang belum memiliki conjunction. Ya, jadi yang dibutuhkan hanyalah conjunction atau kata penghubung. Dan jenis conjunction-nya tentu saja adalah conjunction yang menghubungkan 2 independent clauses. Maka satu-satunya yang tepat adalah because.
Karena kalau despite, in regard to, dan as a result of itu adalah jenis-jenis conjunction yang hanya bisa menghubungkan frasa, ya, khususnya frasa benda. Oke? Kita simak contoh yang kedua. During the early period of ocean navigation, blah blah blah, any need for sophisticated instruments and techniques. Ya. Kalimat ini belum memiliki subjek dan predikat, ya, sebagaimana Anda lihat, ya. Dan maka kita harus memilih di antara 4 opsi jawaban ini yang memiliki subjek dan predikat. Ya, maka di situ dapat kita lihat bahwa yang dapat dengan tepat mengisi titik-titik tersebut adalah D. Ya, there was hardly. Bagaimana dengan so that hardly? Ya, so that hardly itu so that-nya menjadi satu sehingga that-nya bukan sebagai subjek, maka so that itu menjadi sebuah conjunction, berarti tidak memiliki subjek. Kemudian when there hardly was, ya, ini susunannya tidak tepat, mestinya when there was hardly, bukan when there hardly was, ya. Dan kemudian juga ada double conjunction, yaitu when. Padahal di dalam soal tadi kita lihat sudah memiliki conjunction yaitu during, ya, during yang artinya selama. Oke, jadi maka jawaban yang tepat adalah D. There was hardly. Oke, cukup bisa dimengerti ya, mudah-mudahan. Baik, sekarang kita akan lanjutkan, ya, membahas 10 soal, ya. Kalau di dalam soal yang sebenarnya dalam TOEFL ITP itu ada 15 soal untuk completing sentences. Tapi dalam video ini saya hanya akan mengambil sampel masing-masing 10 saja. Oke. Insya Allah nanti ada sesi yang lain yang akan saya jadwalkan. Kita akan membahas satu set soal penuh, 40 soal, ya. Oke. Nanti silahkan apabila Anda merasa bahwa video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan Anda bisa mengajukan permintaan, ya. Kalau Anda merasa ini penting, maka saya akan menindaklanjuti dengan membuat video yang membahas seluruh soal structure and written expression. Oke. Yang pertama, ya, as you can see on the screen here, telephone cables that use optical fibers can be blah 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 conventional cables, yet they typically carry much more information. Ya. Jadi ketika kita membahas atau mengerjakan, ya, soal completing sentence ini, yang harus kita perhatikan pertama adalah, ya, kalau Anda sudah mengenal tentang struktur kalimat, maka perhatikan bagaimana struktur kalimat tersebut. Sudah ada subjeknya belum? Sudah punya predikat belum? Gitu, ya. Kemudian kalau Anda melihat sudah ada subjek, sudah ada predikat, sudah ada subjek, sudah ada verb. Kemudian perhatikan apakah itu jenis kalimatnya kalimat tunggal atau simplex sentence, ataukah itu kalimat majmuk atau compound sentence. Ya, karena treatmentnya akan berbeda. Apabila itu adalah simplex sentence, berarti Anda hanya butuh one subject and one verb. Ya, tapi kalau itu kalimat majmuk, maka berarti Anda masih butuh, ya, at least, ya, syarat sebuah kalimat majmuk setara itu ada 3. Ya, bisa Anda catat, ya, perhatikan baik-baik. Ada 3 syarat utama sebuah kalimat majmuk setara. Yang pertama, minimal terdiri dari 2 klausa. Ya, klausa itu sekelompok kata yang memiliki subjek dan predikat. Jadi minimal ada 2. Ya, minimal. Jadi bisa 3. Oke, ya. Jadi ada subjek predikat, ada subjek predikat. Ini minimal ada 2. Kemudian yang
Kedua syaratnya adalah memiliki conjunction. It must have a conjunction. Jadi kalau sudah memiliki subjek predikat, minimal ada 2 klausa, tetapi ternyata tidak memiliki conjunction, ya berarti belum bisa dikatakan benar. Oke. Kemudian apa syarat yang ketiga? Syarat yang ketiga adalah the conjunction must show logical connection. Konjungsinya harus menunjukkan logical connection, hubungan yang logis antara klausa pertama dan kedua. Jadi walaupun syarat pertama dan kedua sudah terpenuhi, tapi kalau syarat yang ketiga, conjunction tadi tidak menunjukkan logical connection, maka kalimat tersebut belum bisa dikatakan benar. Ya, satu contoh misalnya, the girl is very beautiful. Ya, the girl is very rich, misalnya. The girl is very beautiful, the girl is very rich. Subjeknya sama, the girl. Kemudian saya gabungkan 2 kalimat, 2 klausa ini. The girl is very beautiful, but she is very rich. What do you think? The girl is very beautiful, but she is very rich. Do you think it's correct? Ya, menurut Anda betul atau salah? Ya, you're right. Salah. Kenapa salah? Walaupun sudah ada 2 anak kalimat atau 2 klausa dan sudah ada conjunction, tetapi conjunction-nya kurang tepat, ya, atau tidak tepat. Karena beautiful dan rich itu adalah sama-sama 2 kata sifat yang memiliki nuansa makna yang positif. Maka yang benar mestinya bukan but, tetapi and. The girl is very beautiful and she is very rich. Nah, kira-kira contohnya seperti itu. Nah, sekarang mari kita lihat apakah kalimat tersebut benar kalimat majmuk, ya, atau mungkin justru kalimat tunggal. Untuk jenis kalimat yang lain akan kita bahas di kesempatan yang lain dalam soal yang lain. Oke, sekali lagi ya, kita simak. Telephone cables that use optical fibers can be blah 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 conventional cables, yet they typically carry much more information. Oke, apakah Anda melihat ada 2 klausa di sini? Ya. Telephone cables that use optical fibers, oke, itu subjek ya. Can be bla 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 conventional cables, oke, diasumsikan itu adalah verbnya atau predikatnya. Kemudian yang kedua setelah koma, yet, ya, yet ini mestinya masuk ke dikategorikan sebagai conjunction, ya. They subject typically carry much more information. Carry, ya, that is a verb, itu predikat. Ya, maka berarti kalimat tersebut adalah kalimat majmuk. That's a compound sentence. Nah, sekarang Anda perhatikan apa yang hilang, ya, dari unsur tersebut. Apa yang hilang, ya, yang dari bagian yang dikosongkan tersebut. Sudah ada conjunction, ya. Kemudian di klausa pertama kita sudah lihat punya subjek predikat. Klausa yang kedua pun juga demikian, berarti unsur yang hilang tersebut bukan merupakan bagian dari subjek atau bagian dari predikat, tetapi bagian dari yang lain. Nah, kebetulan opsinya adalah berupa komparatif adjektif. Komparatif adjektif. Nah, kira-kira yang mana menurut Anda jawabannya? A, B, C, or D? Telephone cables that use optical fibers can be smaller and lighter than conventional cables. Ya. Jawabannya adalah C. Kenapa C? Ya, karena setelah can be mestinya diikuti oleh adjektif, komparatifnya itu sendiri.
Nah, satu-satunya yang langsung diikuti adjektif adalah C. Ya, A, B, dan D itu awalannya bukan adjektif. Maka sebetulnya it's very distinguished, ya, sangat jelas sebetulnya. Jadi ketika kita baru membaca telephone cables that use optical fibers can be, otak kita mesti langsung bisa merespon bahwa oh, setelah can be ini mestinya adjektif dulu gitu ya. Maka untuk tahu lebih jauh tentang bagaimana materi tentang TOEFL ya, ITP ya, Anda bisa belajar lebih lanjut ya. You can learn more about this one yang tidak mungkin akan kita bahas secara sangat mendetail di dalam video ini. Ya. So it's not difficult question of course. Ya, jadi soal ini bukanlah soal yang sulit. Ya, bagi saya mungkin untuk mengerjakan soal nomor 1 ini hanya butuh waktu less than 5 seconds. Telephone cables that use optical fibers can be, ya. Saya mungkin tidak perlu membaca sampai dengan akhir kalimat. Nah, itulah yang saya katakan di awal bahwa we are going to learn how to use fast strategy. Bagaimana kita menggunakan jurus yang cepat. Cara strategi yang cepat bagaimana mengerjakan soal structure for the TOEFL ITP. Karena ingat waktunya 30 detik. Jangan 30 detik itu Anda habiskan semua untuk berpikir ya. Nanti tidak cukup. Ya, Anda belum menyelesaikan separuh soal, mungkin tahu-tahu sudah masuk section yang ketiga, reading. Oke, ya, bisa dimengerti mudah-mudahan. Nah, sekarang kita bahas soal berikutnya. Soal nomor 2. Oke. Now, please read and judge which one is the answer. In making cheese, blah, 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 is coagulated by enzyme action, by lactic acid, or by both. Oke. Ingat, ketika Anda mengerjakan soal structure and written expression, jangan pernah berpikir bahwa Anda harus ngerti artinya apa. You don't need to know every meaning or the meaning of every single word there. It's not necessary. Even sometimes I do not know what the meaning is of certain words. Bahkan saya kadang-kadang juga nggak ngerti apa artinya beberapa kata. Walaupun ada beberapa soal yang untuk bisa mengetahui apa jawabannya kita mesti ngerti dulu artinya. But this is just a few. Tapi itu hanya beberapa. Not all. Oke, jadi Anda tidak perlu khawatir. Baik, di situ ada 2 koma, ya. Can you see that? In making cheese, comma, blah blah blah, comma. Oke. Kalau Anda pernah belajar structure atau grammar, ya. Di dalam grammar itu ada istilah namanya apositif. Apositif. Ya. Apa apositif itu? Apositif itu adalah it's like explanation, additional information, which is used for explaining a noun. Ya. Jadi informasi yang digunakan untuk menjelaskan suatu kata benda. Ya, kalau kita bicara kata benda itu bisa menjelaskan subjek atau bisa menjelaskan objek. Ya. In making cheese, ya. Cheese di sini, this is a noun, right? Kemudian ada koma, ada koma. Nah, apositif sebetulnya bukan sesuatu yang very important. Artinya, not very important, tanpa kehadiran apositif pun, ketika informasi di antara 2 koma itu dibuang, kalimatnya tetap betul. Ya. Jadi misalnya, titik-titiknya itu saya buang, ya. Coba Anda simak. In making cheese, it is coagulated. Ya, mestinya harus ada it-nya dulu gitu ya. Is coagulated by enzyme action, by lactic acid, or by both.
Nah, maka di situ ada satu unsur yang Anda cari. Oh, ini belum punya subjek ini. Maka tadi saya tambah it dulu. Ya, karena saya ingin menunjukkan pada Anda bahwa sebetulnya yang berada di dalam titik-titik itu ada dua, yaitu subjek dan yang kedua adalah apositifnya sendiri. Maka apa jawabannya? Yang betul adalah D. Casein. The chief milk protein. Jadi kalimat nomor 2 itu belum mempunyai subjek. Maka perlu diberi subjek dulu. What is the subject? The subject is casein. Kemudian the chief milk protein. Ya, setelah casein ada koma dulu. Nah, pertanda kalau setelah subjek kemudian ada koma, itu berarti di belakang koma itu adalah apositif. Yeah, so it's quite complex actually, but if you can see that actually apositive is just an additional information that sometimes you can drop it first to see whether actually how the structure of the sentence. It's simpler than what you imagine actually. Maka tadi kembali lagi, jika apositif ini saya hilangkan, kalimatnya hanya akan berbunyi, in making cheese, casein is coagulated by enzyme action, by lactic acid, or by both. Seperti itu. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami. Alright. Baik, sekarang kita lanjutkan soal yang ketiga. Sensory structures, blah blah blah, from the heads of some invertebrates are called antenna. Okay, please guess. Give your answer. 30 seconds maksimal. Ya, jadi Anda jangan menghabiskan 30 detik itu untuk berpikir ya. 30 detik harus Anda sisakan waktunya untuk mengarsir jawaban juga. Apa jawaban Anda? Oke, yang C, betul ya? That grow. Oke, kenapa that grow? Karena kita lihat di sini dalam kalimat itu sudah ada predikatnya, yaitu are called. Are called. Okay, so we don't need a predicate anymore. Jadi kita tidak butuh predikat lagi. Sedangkan A dan B itu memiliki predikat. Are growing, they are growing. Ya, D itu juga predikat atau verb. Nah, sedangkan C, that grow, karena ada that itu relative pronoun ya, unsur pembentuk adjective clause. Maka kata grow di situ tidak bisa berfungsi sebagai kata kerja penuh. Ya, grow tidak bisa menjadi full verb sehingga dia bisa diletakkan berada di posisi antara structures dan from. Ya, that's the explanation. Sekarang mari kita lanjutkan soal yang nomor 4. An etude is a short musical composition written especially blah 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 a particular technique. Ya. Please give your answer. Jawabannya adalah D. Ya, delta. Okay, to enable students to practice. So, well, this is of course the most appropriate one. Ya, bagaimana logikanya? Kenapa bukan yang A atau B atau C? Ya, karena kita melihat di situ ada written, especially sudah ada predikat, sudah ada berupa verb, ya, written, bentuknya pasif. Ketika kemudian ada kata kerja yang berikutnya, sesudah kata kerja yang pertama tadi, maka wajib memakai to infinitive. Nah, itu yang kita pegang. Jadi apapun itu, seperti misalnya kalau kita mengatakan I want to go, tidak mungkin Anda mengatakan I won't go. Okay?
Ya, apalagi misalnya she wants to come, ya. Mungkin yang sering pakai wants, ya. I want to go, she wants to come. Ya, kecuali untuk beberapa kata-kata kerja yang memang lazimnya tidak diikuti oleh to infinitive, misalnya seperti let misalnya. Let me go, bukan let me to go. Ya. Tapi itu jumlahnya tidak banyak. Yang mayoritas kalau ada dua kata kerja, ya mestinya kata kerja yang di posisi kedua itu harus menggunakan awalan to, ya. Oke, lanjut ke nomor 5. Oke, can you see that? Blah blah blah, the United States consists of many different immigrant groups. Many sociologists believe there is a distinct national character. Oke, sekarang saya akan mengajarkan kepada Anda, kalau Anda misalnya melihat soal seperti ini, ya, Anda lihat opsi jawabannya saja. In spite of, despite, even though, and whether. Ya, kira-kira apa yang menarik yang bisa Anda, yang bisa trigger something in your mind, ya. Keempat opsi jawaban ini berupa conjunction, ya. Keempatnya berupa conjunction atau kata penghubung. Tapi apa yang menarik dari keempat conjunction itu? 3 dari conjunction tersebut, yaitu A, B, dan D, itu merupakan conjunction yang lazimnya diikuti oleh noun phrase. Conjunction yang lazimnya diikuti oleh frasa benda atau kata benda. Sedangkan yang C, even though, itu adalah merupakan conjunction yang lazimnya diikuti oleh clause atau klausa atau anak kalimat. Nah, sekarang kita lihat di atas. The United States consists of, ada the United States, subject, consists of, verb, predicate. Berarti clause. Kita nggak perlu baca sampai akhir, ya. Cukup dibaca sampai di situ saja. United States consists itu clause, ya. Maka kemudian kita bisa tengok ke bawah, mana ini conjunction yang bisa diikuti oleh klausa. Just one, C. Ya, so to me personally, ya, bagi saya pribadi, kalau saya melihat soal nomor 5, itu saya bisa menebak, ya, jawabannya, dan saya bisa yakin jawabannya itu 99% benar tanpa membaca soalnya. Ya, ini mungkin bisa dikatakan cara ekstrim gitu ya, the extreme way to guess the meaning in structure and written expression. Ya, tapi saya tidak terlalu menyarankan ini untuk Anda, terutama yang masih baru di dalam TOEFL, ya. Atau kalau misalnya ini Anda sudah terpaksa sekali tidak tahu, ya bolehlah dipakai gitu ya, jurus itu. Oke, jadi satu-satunya jawaban adalah C. Oke? Cukup mudah ya. Oke, bagi saya it's very easy. Oke. Saya lanjutkan yang ke-6. Blah blah blah. Many food preservation methods for inhibiting the growth of bacteria. Apa jawabannya? Ya. Adakah yang menarik di situ? A, B, C, dan D? Ya. Jawabnya adalah C. Oke, is it right? Iya, C. Kenapa C? Ya, karena di dalam kalimat atau di dalam soal tersebut kita belum melihat ada unsur subjek dan predikat. Ya, belum memiliki subjek, belum memiliki predikat. Many food preservation methods for inhibiting the growth of bacteria itu hanya merupakan komplement yang di dalamnya juga terdiri dari beberapa unsur frasa benda. Maka satu-satunya yang memiliki komponen subjek dan predikat hanya C. That's it. Very easy. Jadi dengan mengenali atau mengidentifikasi apa struktur kalimat, mana
bagian elemen yang hilang itu berupa apa. Kita dengan cepat bisa mengidentifikasi apa unsur yang hilang tersebut dan segera bisa menemukan. Ya, dan biasanya di dalam soal seperti ini hanya ada satu, ya, yaitu C. Sedangkan A, ya, B, dan D itu bukan merupakan subjek dan juga tidak bisa disebut sebagai verb atau predikat. Ya, what do you think? Is it easy? Okay, let me know. Okay, you can write in the comments below. Berikutnya nomor 7. Ya. The safflower plant is grown chiefly for the oil blah 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 from its seeds. Jawabnya adalah A, obtained. Ya. Kenapa A? Ya, jawabannya sederhana. Dalam kalimat tersebut kita sudah melihat ada subjek yaitu the safflower plant, sudah ada predikat is grown. Kemudian apa di situ? Sementara opsi jawabannya semuanya mengandung kata kerja. Obtained, obtaining, obtains, and obtaining that. Maka agar tidak terjadi double predicate, ya, supaya tidak terjadi 2 kali kita menggunakan predikat karena sudah ada is grown, maka yang kita butuhkan adalah kata obtain yang bisa melekat pada kata benda, yaitu the oil, ya, tanpa mempengaruhi atau merusak makna secara keseluruhan. Maka kita pilih yang A. A itu disebut sebagai past participle. Past participle. Apa past participle? Past participle itu adalah kata kerja bentuk ketiga yang berfungsi sebagai adjective. Verb 3 which functions as adjective. Artinya adalah yang diperoleh. Yang di atau bisa mungkin yang ter. Tapi dalam konteks ini adalah yang diperoleh dari seeds, biji-bijinya. Ya, bagaimana menurut Anda? Ya. Kita lanjut, ya. Nomor 8. Newspaper historians feel that Joseph Pulitzer exercised blah 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 on journalism in the United States during his lifetime. Jawabannya adalah D, delta, ya, remarkable influence. Kata exercised ini mengindikasikan kata kerja transitif. Kata kerja transitif itu adalah kata kerja yang idealnya dia membutuhkan objek langsung sesudahnya. It requires a direct object. Exercise what? Exercise something. Maka kita butuhkan noun di belakangnya. Karena objek itu harus berupa noun. Ya. Karena tidak ada satu kata benda, maka berarti yang kita cari adalah frasa benda. Mana yang frasa benda? Influence remarkable, ya, susunannya keliru, terbalik. Remarkable for his influence, ya, it's not appropriate. Influence was remarkable, no. Remarkable influence. Remarkable itu adjektif, influence-nya adalah the head of the phrase. That's the noun phrase. Yeah. So, it could be very quick. Lanjut, soal nomor 9. Blah 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 must have water to lay and fertilize their eggs, while their offspring, tadpoles, need water for development and growth. Yeah. You have 30 seconds to think and to answer. The answer is B, frogs and toads. Ya. Yang tidak ada atau yang hilang dari titik-titik tersebut adalah subjek.
Karena sudah ada must have water. Must have, sudah ada predikatnya. Jadi kita tinggal mencari mana unsur subjek. Ya. Yang subjek tentu saja ya hanya B. Ya. Kalau A, C, dan D itu walaupun ada unsur kata bendanya di sana, tetapi sekaligus di sana ada conjunction. Nah, and it's not necessary. Karena kalimat ini sudah memiliki conjunction, yaitu while. Oke? Jadi nanti kalau Anda pilih yang ada unsur conjunction-nya juga, nanti akan muncul 2 conjunction. Padahal kalimatnya hanya terdiri dari 2 anak kalimat. Ya, dalam kalimat majemuk, kalau hanya terdiri dari 2 anak kalimat, conjunction-nya mesti hanya 1. Ya. Conjunction boleh 2 ya, apabila jumlah anak kalimatnya 3. Okay? Right. Now the last one. Number 10. The philosopher and educator John Dewey rejected blah blah blah. What's the answer? The answer is D. Authoritarian teaching methods. Hampir sama dengan kalimat sebelumnya. Kata rejected ini merupakan sebuah kata kerja yang it requires a direct object. Dia membutuhkan objek langsung. Ya. Jadi dalam penggunaannya lebih umum apabila kata reject itu diikuti oleh noun dibandingkan dengan kata reject itu diikuti oleh kata kerja. Sehingga kalau tadi Anda mungkin memilih A, to use authoritarian teaching methods, ya. Walaupun mungkin kalau dipakai dalam konteks berbicara atau conversation sehari-hari, that's acceptable. Tapi kalau dalam TOEFL, dalam konteks akademik, it's not acceptable. Ada yang lebih acceptable, yaitu langsung diikuti oleh objek. Nah, itulah ya yang bisa kita bahas dalam video ini tentang completing sentences. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan tipe soal yang kedua, yaitu error recognition. Ya, seperti apa error recognition? Kita simak dalam contoh berikut ini. Jadi seperti inilah error recognition dalam TOEFL, ya. Ada bagian-bagian dalam kalimat yang digaris bawah dan diberi abjad A, B, C, D. Itu mengindikasikan bahwa Anda harus memilih salah satu dari 4 opsi jawaban. Dan tetapi dalam error recognition ini Anda justru harus memilih jawaban yang salah. Ya. Anda harus memilih jawaban yang salah. Salah dalam pengertian dalam konteks kalimat di situ. Ya, kita ambil contoh yang pertama. Guppies are sometimes called rainbow fish due to the bright colors of the males. Jawabnya adalah A. Groupies are sometimes called, yang mestinya called with ed. Karena konteks kalimatnya adalah kalimat pasif. Ada A, ya, kemudian call-nya mestinya bentuk kata kerja bentuk ketiga. Jadi saya sarankan ya buat Anda yang mengerjakan soal error recognition ini, perhatikanlah baik-baik kata-kata yang tidak digaris bawah. Ya, terutama di sebelah kiri atau kanan. Kata yang Anda pilih. Kenapa? Itu menjadi clue untuk Anda. That becomes your clue. Di situ ada kata are. Nah, itu menjadi penanda bahwa oh ini kalimatnya kalau diikuti kata kerja berarti harus pasif. Pasif itu identik dengan kata kerja bentuk ketiga. Nah, itu call itu bentuk pertama. Nah, that's it. Ya, maka mungkin soal seperti ini bisa dikerjakan hanya dalam waktu kurang dari 5 detik. Anda nggak butuh sampai harus membaca sampai akhir, gitu ya. Jadi nggak butuh baca sampai fish due to bright. Oke. Ya, tapi mungkin itu untuk tingkat lanjutnya.
Artinya kalau Anda sudah menguasai teori structure itu dengan baik, maka insya Allah ketika membahas atau ketemu dengan soal seperti ini, begitu baru sampai membaca sampai sometimes call, itu kita sudah akan langsung tahu bahwa oh call itu tidak tepat. Ya. Kita lihat contoh berikutnya. Serving several terms in the United States Congress, Shirley Chisholm became a respected United States politician. Jawabnya adalah B. Ya. Karena sudah ada contohnya. Oke, so it can be quickly go there. Oke. Kenapa? Karena di situ serving several, ya, ada kata several. Mungkin servingnya Anda masih berpikir juga jangan-jangan servingnya yang salah gitu ya. Tapi oke, let it go, biarkan, lanjut dulu. Begitu mendapati kata several, nah Anda sudah harus mulai berpikir bahwa oh several itu termasuk sebuah determiner, ya, determiner. Determiner yang dia berfungsi memberikan makna, mempengaruhi makna pada kata benda yang itu identik dengan numbers, jumlah. Several itu mengindikasikan jumlah yang plural, bukan singular. Maka automatically term mestinya ditambah S, terms. Okay, so it's quite simple. Oke, sekarang kita mulai soal yang pertama. Ya, simak baik-baik. One of North America's most renowned painters, Grandma Moses, was in her 70s when her began to paint seriously. Please guess what the answer is. Okay, the answer is C, her. Apa mestinya? Posisinya di situ ya, mestinya adalah sebagai subjek, bukan sebagai possessive pronoun. Karena sesudah her itu adalah kata kerja. Mestinya setelah her itu adalah kata benda. Her bla 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 began. Ya. Oleh karena itu mestinya she, not her. Okay? Is it clear? Alright. Next number 2. The novelty, relatively high speed, and advantageously of year-round service made early passenger trains of a popular form of transportation. Okay? Have you got the answer? The answer is A. Advantageously. Apa mestinya? Kita lihat di depannya. The novelty. Ya, kata benda. Relatively high speed. Noun phrase. Noun juga itu ya. And advantageously. Ada li berarti adverb. Nah, ini tidak sinkron ya, tidak paralel dengan variabel yang sudah disebutkan sebelumnya. Novelty itu noun kata benda, relatively high speed itu noun phrase, maka mestinya sesudah conjunction and variabel berikutnya yang ketiga mestinya juga kata benda. Nah, apa bentuk kata benda dari advantageously? Yaitu advantage. Okay? Does it make sense? Great. Yang ketiga, okay. Simak nomor 3. Because incomplete records the number of enlistments in the Confederate Army has long been in dispute. What's your answer? Did you answer A? If yes, congratulations. That's correct. Jadi apa mestinya setelah ya, because incomplete records itu noun phrase. Padahal because itu adalah merupakan conjunction yang wajib diikuti oleh clause. Ada subjek, ada predikat. Nah, ini noun phrase. So, it's not appropriate then. Lalu apa seharusnya? Mestinya because of. Because of. Ya. Because of incomplete records, the number of enlistments in the Confederate Army has long been in dispute. Oke, karena kalau because of itu memang lazimnya diikuti oleh noun phrase. Ya. Simak nomor 4. Estuaries
are highly sensitive and ecologically important habitats, providing breeding and feeding grounds for much life forms. Sudah ketemu jawabannya? Apa jawaban Anda? Ya, jawabannya adalah D, delta. Ya, much. Kenapa much? Di belakang much itu Anda perhatikan life forms. Formnya ada S-nya, menunjukkan bahwa itu kata benda plural, jamak. Sedangkan much itu adalah determiner yang hanya dipakai untuk kata benda uncountable. So it's not appropriate. Mestinya apa? Yang betul adalah many. Many life forms. Okay? Does it make sense? Okay. Yang kelima. Okay. When the temperature drops below 68 degrees Fahrenheit, the body conserves warmth by restricting blood flowing to the skin. It's the fact about science, right? Nah, apa jawaban Anda? 30 seconds. Ya. Oke. Jawabnya adalah C. C. Ya, warm. Conserves warm. Kata conserves itu merupakan kata kerja transitif, ya. Tadi saya sudah jelaskan kata kerja transitif itu dia butuh objek, ya, objek yang langsung. Jadi sesudah conserves mestinya yang mengikuti adalah kata benda atau frasa benda. Nah, apakah warm itu kata benda? No. Warm itu adjektif. Nah, bagaimana supaya warm itu bisa menjadi noun? Mestinya diubah dengan ditambah th, warmth. Ya? Alright, very tricky maybe, okay, to some extent, but that is the correct one. Lanjut ke nomor 6. The Federal Theater Project, the first federally financed theater project in the United States, was established to benefit theater personnel while the Depression of the 1930s. So maybe you don't know much about the meaning of this, but don't worry about that. Ya, memang kita tidak harus tahu apa arti dari tiap-tiap kata di situ. Tetapi setidaknya di situ Anda bisa mengidentifikasi dari subjeknya mana, predikatnya mana, kemudian conjunction-nya apa kalau ada conjunction, kemudian mungkin ada preposisi yang mungkin tidak tepat, ya. Oke. Jawaban yang benar nomor 6 adalah D, ya, while. Nah, kenapa kok while? Karena while itu sebuah conjunction yang lazimnya dia diikuti oleh clause, oleh klausa. Jadi while it was in the depression of the 1930s, maybe it's right. Tetapi the depression of the 1930s, ada the, itu pertanda bahwa it is a noun phrase. Kalau noun phrase berarti bukan while, conjunction-nya bukan while, tetapi apa? During. During the depression of the 1930s. Okay, right. I hope you can gain something from here, you obtain something from this lesson, I hope. Okay. Sekarang ke nomor 7. Although best known for great novel The Grapes of Wrath, John Steinbeck also published essays, plays, stories, memoirs, and newspaper articles. Which one? Kalau dibaca mungkin seolah, nggak ada yang salah nih ya. It seems to be all correct. Yeah, that is the characteristic of error recognition. Okay, have you got, maybe you have already reached 30 seconds. All right, you have to make a decision now. What is the answer? Okay, you're right. The answer is A. Okay, were you correct? Okay, I hope so.
Apa yang betul ya? For great novel The Grapes of Wrath, John Steinbeck, ketika sudah ada nama disebutkan di belakang ya, John Steinbeck, tetapi di depan belum ada penyebutan pronounnya apa. John Steinbeck itu ada John Steinbeck. If you don't know about John Steinbeck, at least dari kata John Anda bisa tahu bahwa oh dia mesti orang laki-laki gitu ya, seksnya laki-laki. Jadi maka for great novel di situ adalah ditambahkan possessive pronoun for his great novel. Ini untuk memperkenalkan bahwa meskipun terkenal dengan novelnya yang berjudulnya, jadi kalau diterjemahkan kurang lebih seperti itu. Tapi di situ belum tampak, belum kelihatan. Jadi dianggap it is not really clear yet. Ya, the sentence is not really clear yet. Maka harus ditambah possessive pronoun for his. Oke? Mudah-mudahan Anda masih bersemangat untuk menyimak video ini sampai akhir. Nomor 8. Okay. The political and economic life of the state of Rhode Island was dominated by the owners of textile mills well into the 20th century. Oke, mungkin dari cara saya membaca Anda sudah telinga Anda bisa mensensor. Oh, yang salah adalah D, ya. Kenapa? 20th century, it doesn't make sense. Mestinya adalah 20th century. Ketika kita bicara tentang abad ke, ya, mestinya ke bukan abad yang menunjukkan jumlah. Kalau 20th century nanti menjadi 20 abad. Yeah, the meaning is misleading. It's different. Okay, somehow it's very clear, I think. Now let's proceed to number 9. Lichens grow in a variety of places, ranging from dry area to moist rainforests, to freshwater lakes, and even to bodies of salt water. Apa kira-kira jawabannya? The answer is C. C, ya, C. Why C? Oke, kira-kira Anda bisa memberikan alasannya? Karena area itu merupakan countable noun, ya. Dan jangan sekali-kali membiarkan sebuah countable noun tanpa ada determiner di depannya, ya, tanpa ada the, tanpa ada atau tanpa ada many atau several, ya, misalnya, atau yang lainnya, ya. Kecuali dia dibuat dalam bentuk plural. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada determinernya, tidak ada the, tidak ada tidak ada several, ya maka konsekuensinya itu harus plural. Dry areas. Ya. Tinggal maknanya yang paling sesuai yang mana gitu ya. Dalam konteks ini saya kira areas lebih tepat dibandingkan dengan the area atau the areas gitu ya. Okay, so I hope you could understand this. The last but not the least then, number 10, musical instruments are divided into various types depending on whether the vibration that produces their sound is made by striking, strumming, scraping, or is blown. Cukup mudah ya. Mestinya begitu Anda sampai pada akhir kalimat, Anda bisa langsung tahu jawabannya. Oh, the answer is this. Karena tipikal di dalam mengerjakan soal TOEFL, ya, terutama untuk error recognition, itu diharuskan sekali membaca. Sekali membaca, mestinya kita bisa langsung nebak, oh jawabannya ini. Atau bahkan lebih ekstrimnya lagi, ketika Anda sudah berpapasan dengan jawaban yang error tadi, mestinya Anda sudah harus tahu dan tidak perlu lanjut. Oke. Yaitu jawabnya D. Kenapa D? Karena is blown tidak paralel dengan bentuk-bentuk di depannya, sebelumnya. Striking, strumming, scraping, ya, itu 3 pengulangan, 3 parallel structure dalam bentuk verb ing yang mestinya setelah conjunction or, ya, tidak boleh pasif. Mestinya melanjutkan blowing. Ya, blowing. Alright, seru ya. Oke, kurang lebih selama 1 jam ya kita bahas
structure and written expression dalam video ini ya, padahal baru 10 masing-masing ya, belum 40 soal. Bayangkan kira-kira kalau membahas 40 soal mungkin butuh waktu mungkin 2 sampai 2,5 jam ini. Okay. Maybe one day I will realize that one. Oke, mudah-mudahan video pembahasan tentang soal structure and written expression kali ini bermanfaat ya untuk Anda, terutama Anda yang baru belajar tentang mempersiapkan diri untuk menempuh tes TOEFL. Okay, this can be your preliminary course ya. So please give or leave your comments in the comments below. Okay, silahkan Anda berikan komentar, kritik dan saran ya. I will respond your comments, inshallah. Okay, well, thanks a lot for watching my video and I'll see you again in my next video. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.